I got so much more. Ya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ardiansyah Prayoga dari 1011 dan saya di sini bersama teman-teman saya yang bernama Saya Erkan Etanara ya dari kelas 10-11. Saya Saiha Valentrina dari kelas 10-11. Saya Miserina Depurwati dari kelas 10-11. Saya Wanoki dari 10-11. Saya Nafata Faisal Arif dari kelas 10-11. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya ini gimana teman-teman, kabarnya pada baik apa enggak? ya aku sih baik-baik aja ya. Cuman aku lagi sering dengar tetangga aku pada apa itulah cemburuan apa di mana itu karena permasalahan golongan itu, perbedaan golongan kayak gitu loh. Golongan ekonomi ya. Ya yang membuat aku nggak nyaman tinggal di situ. Ya itu udah termasuk itu sih gejala sosial. Iya, betul sekali itu. Sedangkan permasalahan ekonomi di sekitar rumah, aku aja itu kena gejala sosial. Oh ya? Emang kamu terkena dampak gejala sosial apa? Rumahku ya bulan kemarin Nanti itu tepukin apa dulu ya, namanya berdiri. mengalami kebanjiran dan juga hujan itu hujan itu melanda, membuat apa tuh tanah-tanah yang di sekitar rumah itu menjadi terkikis. Siapa itu? Loh, gejala alam itu berarti bukan gejala sosial ya? Ya sama aja lah, kan namanya juga sama-sama gejala. Iya, tapi kan gejala sosial sama gejala alam itu kan beda. Coba kalian jelasin deh perbedaan itu gejala alam sama gejala sosial, apa itu perbedaannya? Nah, jadi kalau gejala sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan dialami oleh manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat. Itu bisa terjadi akibat aktivitas manusia itu tersendiri. Nah, kalau untuk gejala alam itu terjadi di alam dan bukan perbuatan manusia secara langsung. Oh, jadi kayak tentang longsor, gempa bumi itu termasuk gejala alam ya? Ya. Oh, Ya, betul banget sih. Iya. Sebenarnya kalau gejala sosial itu hanya ekonomi di sekitar kita atau emang ada hal yang lain sih yang bisa dikatakan dengan gejala sosial? Oh, tentu masih ada. Jadi nggak cuma gejala ekonomi saja, melainkan bisa gejala budaya, politik, dan juga moral. tapi kenapa sih gejala sosial itu bisa gejala sosial itu gejala apa namanya tuh yang gejala ekonomi itu bisa disebut dengan gejala sosial? Masalahnya pendapatan juga ngaruh. Jadi, jika ada seseorang yang ekonominya sulit atau kurang, itu maka akan terjadi yang namanya gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jadi kayak yang diceritain di desanya Ardi itu perbedaan tingkat ekonomi antara golongan bawah dan atas itu bisa menyebabkan kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial itu nanti bisa mengakibatkan permasalahan ekonomi di masyarakat. Ya, akibat itu tadi perbedaan golongan tinggi sama yang rendah. Nah, karena adanya perbedaan itu apa namanya perbedaan golongan ekonomi dan juga golongan apa namanya juga apa tuh bisa sih? memicu suatu kecemburuan maupun rasa tidak suka loh. Kayak gejala sosial itu akan menimbulkan apa tuh namanya efek Negatif, ya. negatif. Enggak loh. Jadi sebenarnya itu masih ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu dapat menciptakan kestabilan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang kamu bilang, dapat memicu permasalahan dan juga atau penyimpangan. Sampai sini paham gak nih semuanya? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita sama-sama belajar lagi tentang apa itu gejala sosial. Oh iya, bukannya gejala sosial itu punya karakteristik sendiri yang agar permasalahan tersebut bisa dikatakan gejala sosial? Ya betul, ada 8 karakteristik gejala sosial.
Ya, berarti ini udah pada paham semua teman-teman. Sudah. 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 Jadi Tutup kok. Aku tutup kok. Yaudah. Ya wis. Ya, Oke, ya. ya udah ya guys, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah.